Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ramaseba.net. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan bahas tentang Chromebook lagi, teman-teman. Oke, Chromebook. Jadi ini adalah tips dan beberapa tips dan trik yang kita update di sini ya di channel ini, dan beberapa tips and trik yang dulu pernah kita posting. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya, teman-teman. Dan ini kita coba tambahin beberapa tips dan trik menggunakan Chromebook. Alright. Oke, langsung aja di sini. Ini ada Chromebooknya, teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini untuk mengatasi Chromebook kalian, ya, Chromebook kalian ini Chromebook ini yang aku miliki adalah Samsung Chromebook 4. Ini memiliki kelemahan di bidang WiFi ya, teman-teman. Jadi untuk penerimaan WiFi-nya itu sebenarnya ini aku udah katakan sebelumnya di beberapa video yang lalu gitu ya. Jadi di sini itu kan WiFi-nya memang penerimaannya lemah, teman-teman. Jadi jangan sampai ini jauh dari router, oke? Jangan sampai ini jauh dari router. Kalau jauh dari router itu nanti sinyal lemah, walaupun routernya dia dapat dari provider, itu dia dapat sinyal yang kuat, tapi ketika posisinya router dengan Chromebook ini jauh, maka itu akan menjadi permasalahan. Nah, beberapa user yang pernah sharing ke kita masalah permasalahan hal ini, itu biasanya dia akan kesulitan ketika registrasi awal itu ya. Jadi kalau kalian habis beli Chromebook kayak gitu kan, biasanya kan ada pengaturan awal. Nah, seperti itu, pengaturan awal ya. Dan itu kan kita kan memasukkan kita pilih WiFi kan, teman-teman. Kita pilih WiFi-nya, langsung kita masukkan password pengaman ya, teman-teman. Karena kalau router tanpa pengaman itu bahaya, teman-teman. Ya, jadi harus dikasih password. Jangan sampai router yang kalian miliki itu tidak ada pengamannya, kalian lost. Karena di situ ketika kalian itu lost, tidak ada pengamannya seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Oke, pengaman kan ini biasanya ada pengamannya nih, teman-teman. Nah, di bagian sini tuh ada yang namanya, nah ini dia, bagian security ya, teman-teman. Ini ada WPA. Ini yang biasa kalian set password kayak gitu. Soalnya kalau enggak, teman-teman, kalau enggak ini benar-benar lost. Nanti kalau misalnya ada orang dia masuk ke jaringan router kalian, oke. Nah, jika kalian itu memakai di rumah kalian itu ada smart ya, teman-teman, smart home misalnya kayak gitu ya, ada CCTV kayak dan lain sebagainya, maka ada orang yang dia ngakses ke situ, dia menjalankan software untuk scanning, dia aktif, maka dia bisa mengakses CCTV kalian ketika orang itu dia masuk ke lokal area ya. Itu untuk lokal ya, teman-teman, karena ada beberapa CCTV yang dia itu pakai cloud ya. Jadi dia menggunakan server yang bisa diakses dimanapun ya, jadi di luar router ini. Dan biasanya kan kayak gitu kan ada pengamannya kayak gitu, biar tidak bisa diakses oleh orang lain. Kan bayangkan kalau misalnya ada orang bisa mengakses CCTV kalian, misalnya seperti itu, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi untuk masalah Chromebook ini dia harus dekat dengan routernya. Nah, jika tidak memungkinkan untuk dekat, maka kalian bisa pakai ya, Nah, ini aku tunjukkan langsung ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat di atas sana ya, ini pakai kamera Chromebook di atas sana. Oke, teman-teman, di atas sana itu ada tuh yang ada di situ yang putih-putih. Aku pernah bahas di sini. Di atas sana itu ada yang namanya WiFi extender. Jadi fungsinya adalah untuk meneruskan sinyal dari router ke situ. Biasanya penangkapan sinyalnya itu jauh lebih bagus dari kayak gini ya, yang ini. Ya, jadi kayak yang ada di HP. Soalnya kalau dibandingkan dengan penerimaan di smartphone itu berbeda, teman-teman. Walaupun memang sinyalnya itu juga sama-sama weak, tetapi ini lebih kuat dikit lah, teman-teman. Seperti itu. Karena memang kalau misalnya untuk blank spot kayak gitu, kalian perlu untuk extender kayak tadi gitu, bro. Oke, itu untuk router ya. Ya, masalah itu tadi ya, teman-teman. Jadi harus ditekatkan. Nah, terus yang kedua, itu ketika kalian itu menyambungkan perangkat ke Bluetooth ya, perangkat-perangkat Bluetooth. Nah, seperti ini. Jika terjadi permasalahan, kalian bisa forget, teman-teman. Nah, di sini forget, langsung kalian pairing lagi. Nah, kalau di situ sebelum itu cara pemungkasnya ya, teman-teman. Pemungkasnya kalau
langkah pertamanya kalian bisa matikan dulu ya, sebenarnya sama ya kayak yang lain-lain ya teman-teman ya, entah itu perangkat jaringan kayak maupun perangkat nirkabel kayak gini tuh, kalau misalnya terjadi biasanya masalah itu karena digunakan terus-menerus, dia nyala terus dan dia butuh restart. Nah seperti itu, makanya kalau misalnya kalian itu biasa pakai langganan internet kabel misalnya gitu, ada trouble gitu ya teman-teman, biasanya kan dari sebenarnya udah template semuanya teman-teman. Jadi kalian matikan router, langsung kalian hidupkan lagi, jadi nanti itu akan refresh. Dan itu bener teman-teman, itu dimana-mana seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak usah jauh-jauh deh teman-teman, jadi nggak usah jauh-jauh buat nelpon customer service. Jadi ini ya teman-teman yang perlu kalian perhatikan. Jadi ketika kalian itu lihat video ini teman-teman, walaupun ini pembahasan di luar Chromebook, tapi ini semuanya itu pengetahuan yang jadi satu teman-teman. Jadi buat kalian yang biar ketika kalian menggunakan perangkat pun juga kalian tidak kebingungan, jadi tidak hanya stuck ke Chromebook aja, jadi semuanya itu berkaitan teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kalian restart itu akan memungkinkan perangkat itu refresh teman-teman ya, perangkat itu refresh dan itu dia akan bekerja lebih baik lagi, seperti itu ya. Sama dengan Bluetooth ini, jadi Bluetooth ini kan dia nyala terus tuh teman-teman walau di perangkat-perangkat kayak gitu. Nah nanti kalian bisa matikan dulu. Oke, otomatis kan kalau dimatikan semua perangkat Bluetooth kalian itu kan nggak bisa kalian gunakan ya teman-teman ya, langsung kalian hidupkan lagi pakai AI just like that. Oke, dan ini langsung hidup, udah seperti itu bro. Nah biasanya tuh kalau misalnya pas kalian itu udah punya beberapa perangkat ya, biasanya di sini tuh perangkat maksimal 3 sih teman-teman, 3 itu udah, itu yang pernah aku coba sih 3 teman-teman. Cuman kalau lebih dari itu aku kurang tahu, tapi yang jelas itu tadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa restart ininya Bluetoothnya gitu bro. Oke, nah terus untuk cara pamungkas kalau tetap tidak bisa di perangkat itu aja misalnya seperti itu, kalian bisa forget, kalian hubungkan kembali. Jangan lupa di perangkatnya ini juga kalian restart sama, jadi kalian matikan, hidupkan lagi. Itu yang kedua itu tentang Bluetooth itu tadi teman-teman, jadi clear ya seperti itu. Terus yang ketiga adalah tentang ini teman-teman, jadi kamera sih sebenarnya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita akan hidupkan, lalu kita menuju ke kamera. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini itu di situ untuk Chromebook sendiri dia memiliki ini ya teman-teman, dia memiliki kamera yang ya sebenarnya sudah lumayan bagus ya, sudah bagus. Kalau kalian lihat di video sebelumnya tentang webcam, yang webcam Brio 100 yang aku beli, itu kan untuk sudutnya itu bener-bener pendek banget ya, cuman 50-an gitu ya. Dan ini lebih mending teman-teman untuk yang Chromebook ini, saya akui ya, untuk sudutnya teman-teman. Alright, nah kalau kalian sudah lihat di video sebelumnya, kalian pasti bisa tebak nih ini tentang apa. Nah kalian bisa lihat tuh segitu ya teman-teman kira-kira. Jadi pas kita in frame kayak gitu segitu. Nah di sini adalah satu trik dimana kalian itu perlu kayak gini teman-teman. Ya jadi kalian perlu menggunakan kayak gini. Ini adalah lensa wide ya teman-teman. Jadi ini fungsinya agar kalian itu menjadi lebih ini ya teman. Jadi sudutnya itu menjadi lebih lebar ya, kayak gitu. Dan ini sangat berguna buat kalian yang memiliki badan besar kayak aku kayak gini teman-teman. Mungkin yang memiliki badan yang kecil tidak terlalu bermasalah ya teman-teman, atau yang ideal. Cuma yang memiliki badan yang agak besar mungkin akan kelihatan penuh di kamera. Jadi dengan kayak gini tuh nanti hasilnya akan berbeda. Kita akan langsung aja praktekkan. Oke, kalian bisa lihat di situ perbandingannya. Ini ketika kalian lihat itu ketika kita pakai lensa. Nah kalau misalnya kita copot lensanya jadinya seperti ini tuh. Nah kalian lihat, oke. Nah di situ kalian bisa lihat ya, itu kita tanpa ini ya, tanpa ini. Alright, itu udah ada record screennya teman-teman, record screen, dan itu tampilan dari kamera. Kita akan langsung pasang dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, alright. Jadi ini menjadi lebih lebar untuk sudutnya teman-teman. Oke, dan ya enak aja sih. Cuman di sini aku belinya yang ini murahan teman-teman. Ini yang dulu, ini udah lama banget, ini udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi aku beli kayaknya tahun 2014an deh.
aku lupa. Tapi ini udah KW banget kayak gini teman-teman, jadi udah banyak sekali kotoran di sini. Jadi kalau misalnya kalian beli yang baru kayak gitu biasanya akan lebih bening teman-teman. Dan alangkah lebih baiknya kalian itu belinya yang ini teman-teman. Jadi kalian belinya yang ininya lebih lebar teman-teman. Nah ini dia, jadi untuk yang lensanya ini lebih lebar bagian sini, sehingga nanti tadi kan kalian lihat ada kayak ini ya, tutupannya kelihatan ya teman-teman, bulat. Nah kalau lebih lebar itu nanti akan nggak kelihatan, jadi kayak kelihatan clear, bener-bener clear. Karena di sini untuk lensa yang ada di sini tuh lebih besar ya ketimbang yang ada di Brio. Kalau di Brio kemarin pas ya ini ya teman-teman. Jadi untuk ini ya kayak vignetnya tadi ya yang bulat itu kali nggak kelihatan seperti itu bro. Itu adalah salah satu tips untuk ini kalau misalnya kalian tidak ngelihat di video yang sebelumnya. Oke, terus kalian itu di file manager. Nah ini dia, jadi kalau misalnya kalian itu sudah mengaktifkan Linux, nah kalau kalian belum mengaktifkan Linux di sini, kalian belum tahu caranya dan apa itu, kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya ngebahas tentang Linux. Nah kalian tinggal searching aja di bagian sini teman-teman. Nah jadi misalnya kalian pengen bahasan tentang Linux, nanti yang berkaitan dengan Linux dia akan tampil nih, termasuk yang ada di Chromebook. Karena aku udah atur itu ya dari awal teman-teman, jadi biar dia bisa dicari. Nah dan kalau kalian pengen runtut, nah kalian bisa menuju ke playlist teman-teman. Jadi di sini tuh ini sudah aku klasifikasikan sedemikian rupa untuk mempermudah kalian untuk mempelajari Chromebook ini teman-teman. Jadi di sini ada Chromebook listicle ini yang kayak tips-tips kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi itu tidak hanya satu tips aja, jadi beberapa tips dan beberapa pembahasan biasanya teman-teman jadikan satu, jadi listicle kayak gitu. Dan ini ada game explorer, jadi kalau yang kayak videoku sebelumnya yang bahas tentang itu yang kita mainan game ya pokoknya. Terus ini ada web base ya teman-teman, jadi yang berbasis web. Jadi kita bahas tentang beberapa aplikasi-aplikasi yang berbasiskan web, karena memang Chromebook ini dia kan Chrome OS. Chrome OS itu memang basisnya kan web teman-teman ya, jadi web browser gitu ya teman-teman yang ada di situ. Cuman dia memiliki kernel Linux gitu ya teman-teman. Jadi intinya itu ada di Linux sebenarnya teman-teman. Linux, dimana Linux yang ada di sini itu kan inti utamanya itu sebenarnya Linux kan teman-teman. Jadi di sini ketika kita aktifkan Linux yang ada di sini itu ini udah bukan inti lagi, jadi kayak di virtual ya, virtual di dalamnya gitu ya, yang dibungkus kontainer kayak gitu ya teman-teman, sehingga ini akan lebih aman. Jadi kalau ada permasalahan di bagian Linux, di aplikasi-aplikasi Linux kalian ini di sini tidak akan mempengaruhi sistem operasi utama kalian gitu ya teman-teman. Dan untuk beberapa tips-tips keamanan di sini kita juga sudah bagikan ya di channel ini teman-teman. Kalian tinggal search aja untuk video-videoku yang lama yang ada di sini. Ya mungkin pembahasannya biasanya panjang-panjang ya. Gitu teman-teman. Jadi alright. Itu ya nomor 5 kayak gini ya teman-teman. Jadi udah tak kategorikan kayak gini. Tinggal kalian search aja yang kira-kira kalian butuhkan. Oke? Alright. Terus kita kan bahas untuk ya Linuxnya ini teman-teman. Jadi gini, buat kalian yang naruh file di sini teman-teman, kalian perlu hati-hati ya teman-teman. Di sini saya sarankan kalian itu kalau naruh file yang dari Linux ya, misalnya di sini kalian bisa pindah ke SD card teman-teman, atau kalian bisa arahkan ke SD card. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini ada kerusakan di bagian Linuxnya ini, kalian tidak bisa akses, maka file-file kalian juga tidak bisa diakses gitu ya teman-teman, yang ada di Linux ya di sini ya. Nah kalau di download ini kan global ya, ini keseluruhan yang ada di sini, yang utama ada di sini nih. Artinya ini yang di storage internal itu di download ini, dan di play files ya, play files ini teman-teman seperti ini. Dan biasanya yang sering error itu adalah di Linuxnya teman-teman, entah kita itu pas di terminal itu ngelakuin kesalahan apa gitu ya, nggak tahu gitu, tiba-tiba error gitu kan. Nah gitu, jadi untuk mengatasi hal itu yang nomor 5 tadi, kalian bisa itu tadi ya, amankan ke SD card supaya kalian tidak kehilangan file. Soalnya ada beberapa yang tanya ke kita itu Linux nggak bisa dibuka, file-filenya juga nggak bisa dibuka, itu hilang
kayak gitu. Kalau untuk yang play files itu agak jarang ya teman-teman, jarang mengalami problem untuk yang play files, karena di sini itu tingkatannya untuk yang play files itu dia kayak layar yang deket di utama gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang Linux itu dia ada di paling dalam, yang dia itu kayak disangkar, bener-bener disangkar gitu ya teman-teman. Makanya kadang untuk pengaturan printer kayak gitu juga susah gitu ya untuk yang Linux ya teman-teman ya. Artinya yang berkaitan dengan eksternal kayak gini, termasuk ini teman-teman, jadi termasuk IO nya yang ada ini kayak gini itu biasanya agak susah. Webcam kita nggak bisa pakai webcam eksternal nih teman-teman. Jadi yang ini aku belum coba lagi ya teman-teman, cuman untuk yang terakhir kali kita coba itu pas itu belum bisa teman-teman. Jadi untuk mengakses IO yang perangkat-perangkat dari luar ini ya, sistem Chromebooknya ini teman-teman, termasuk hardwarenya ini, di luar hardware itu masih susah kayak gitu. Dan untuk gamepad pun mungkin juga sama gitu ya teman-teman. Ini tadi kan kita kan cobanya kita cobanya kan untuk gamepad di Androidnya teman-teman. Jadi Android itu paling deket lah intinya gitu ya, Android paling dekat dengan ini. Jadi kayak ini untuk lalu lintasnya untuk yang Android itu kayak dispesialkan lah teman-teman, spesial. Kalau untuk yang Linux ketat. Terus untuk yang nomor 6 adalah ini teman-teman. Sekarang di Android, kalau dulu itu kita bisa ini ya, kita bisa akses Android ini, kita bisa akses di bagian data ya semuanya, tapi sekarang di hidden teman. Nah kalau misalnya pas melakukan sesuatu kayak gitu kan, tiba-tiba itu menyebabkan ini kan, karena ini bisa dilihat itu ketika di ya apa ya, kata kayak misalnya kayak kita delete sesuatu kayak gitu kan, ngapus dan jadi error mungkin ya teman-teman. Itu mungkin ya, itu mungkin, sehingga sekarang itu jadi di hidden, kita tidak bisa akses data yang ada di sini, yang ada di Android. Begitupun juga ketika kita itu ketika kita hubungkan dari smartphone ya, biasanya smartphone ketika dihubungkan ke sini kita bisa lihat, tapi ini tetap tidak bisa kita lihat ya yang ada di Chromebook ini teman-teman. Jadi kayak udah ada ya manajemen yang berbeda di sini, sehingga kita tidak bisa lebih bebas di ini Android ini teman-teman. Jadi ketika kita mau ngoprek lebih dalam di bagian Androidnya itu akan susah, berbeda dengan yang dulu gitu ya. Nah sehingga ya sudah kita tidak bisa mengakses data yang ada di situ. Dan ketika kita nyimpen data-data ke misalnya aplikasi-aplikasi yang dia itu secara default dia akan nyimpen di bagian data kayak gitu ya, kita harus mengaturnya gitu ya, save to gitu ya, save to. Jadi save to ke misalnya ke bagian download atau ke bagian SD card ya, seperti itu, SD card kalian seperti itu. Contoh yang ada di Word kayak gitu ya, misalnya ya Microsoft ini aja wes, contoh teks kayak gini kita kan bisa save to ya. Nah kayak gini loh yang tak maksud, save to. Oke, save to ke mana, misalnya ke bagian download kayak gini, sehingga di situ tidak secara default kalian simpen gitu, karena ada beberapa aplikasi yang dia itu nyimpennya di folder itu gitu ya, di folder itu yang tersembunyi kayak gitu ya. Oke, itu yang nomor 6 ya, tentang Android, yang folder Android, data yang sudah tidak bisa diakses gitu ya teman-teman. Ada masalah audio teman-teman. Nah audio, jadi buat teman-teman yang loh kok ini nggak bisa nyala kayak gitu, sebenarnya untuk Chromebook ini ketika kita itu colokkan device baru, misalnya device audio, dia akan langsung otomatis ke situ gitu ya teman. Tapi kalau misalnya pas itu nggak nyala, kalian nggak usah risau, karena di sini kalian bisa pergi ke sini gitu kan, langsung kalian bisa pilih di sini nih, pastikan di sini ke device kalian yang aktif. Yang hijau ini itu aktif ya tandanya teman-teman. Oke, yang hijau ini aktif, sedangkan untuk yang ini itu tidak aktif yang tadi ya teman. Jadi yang hijau itu menandakan dia aktif, alright. Dan ini untuk inputnya dia memang hanya aja satu doang gitu ya, seperti ini bro gitu. Jadi pastikan ya di bagian ini ya, tidak hanya di Chromebook aja teman-teman, di Windows pun juga sama kayak gitu. Kadang kan ada yang loh kok ini nggak bisa keluar suaranya gitu, padahal simple ini tadi ya teman-teman ya, tinggal di bagian ini kalian pastikan ini ya teman-teman,
ini sudah di device yang tepat. Nah, kalau memang tidak bisa, kalian bisa coba tes pakai device yang lain. Kalau misalnya bisa, ternyata berarti untuk device yang itu tadi, speaker ya misalnya tadi, itu berarti rusak. Ya, seperti itu. Jadi Chromebook ini dia itu ada beberapa shortcut ya, nomor 8 yang bisa mempermudah kalian, termasuk ketika kita pakai kayak gini tuh, kayak gini ini pakai mousepad ya, tuh tinggal diginikan aja pakai 3 jari. Sebenarnya ini sama dengan kalau kalian pakai ini ya, ini dia pakai ini teman-teman. Nah sama ya, nah tapi ini lebih praktis ya, pakai kayak gini kan, satu tinggal kita sapu gini, kita langsung menuju kemana, misalnya ke sini tuh, sapu lagi ya, ke sini, sapu lagi ke sini. Jadi kelihatan mewah loh ya teman-teman ya. Tuh kalau kita tahu, kita hafalin aja ya, 3 jari aja kayak gini teman-teman ya. Set tuh, enak banget. Ini juga kalian bisa tambahkan dash lagi teman-teman, seperti itu. Di bagian sini ya, atas ini kalian bisa tambahkan dash lagi kalau misalnya kalian pengen pengaturan. Oke, alright, sama kayak gini ya. Tuh keren ya, keren. Dan sekarang juga di sini sudah bisa kayak gini kan, yang ada di sini ini floating juga bisa. Jadi buat kalian yang suka desain ini bisa kalian manfaatkan ya buat itu tadi, ngepin gambar misalnya buat referensi. Itu kalau kalian punya Chromebook yang memang spesifikasinya agak lebih tinggi ya untuk desain lebih oke gitu ya, itu bisa pakai ini. Kalau di Windows harus pakai Power Tool ya tentu, Power Toys gitu ya, yang bukan include langsung ke fiturnya, tapi kita harus download software yang dikembangkan Microsoft juga, namanya Power Toys. Kita pernah bahas di Quick Search ya, kalian bisa lihat di situ pembahasan kita tentang Power Toys Windows gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan dia juga bisa ngepin gitu ya. Kalau di Chromebook ini udah jadi fitur nih tuh, ini udah jadi bisa jadi float kayak gini tuh kan. Float itu artinya dia akan ke sini terus ya, walaupun kita mengerjakan sesuatu di sini ya, dia akan tetap always on top di atas. Itu ya nomor 8. Nah, nomor 9 itu biasa masalah baterai nih, teman-teman. Kalau baterai biasanya di sini, ini yang aku praktekkan ya, teman-teman ya. Aku praktekkan sendiri, teman-teman. Dan di sini untuk Chromebook ini tuh sudah hampir 2 tahun tuh. Udah 2 tahunan. Oh, hampir 2 tahun itu Desember, teman-teman. Oke, hampir 2 tahun. Dan ini ya kayak gini, kalian bisa lihat fisiknya teman-teman. Ini penggunaan sehari-hari kayak gini, right? 2 tahun. Dan ini yang bermasalah di sini teman-teman, keyboard ini teman-teman. Aku udah pastikan ini bermasalah ya. Jadi untuk yang lain kan pernah sempat bermasalah, tapi udah oke lagi gitu ya. Dan ini yang masih belum. Kalau ini kita tekan, ini dia akan bermasalah. Jadi ini nggak tak tekan ini ya, jadi ini kayak ya sudahlah, ini sebenarnya mau tak solasi gitu tapi kayaknya malah jelek. Gini aja. Oke, seperti itu bro. Itu aku pakainya itu teman-teman. Jadi aku bisa, kalau misalnya pas aku nggak bawa charger karena chargernya lebih besar, aku bisa pakai charger yang ada di smartphone, charger Type C yang biasa digunakan untuk smartphone. Cuman di situ tidak terus-terusan kayak gitu ya. Jadi usahakan kalian pakai yang memang standarnya Chromebook ini gitu ya. Tapi kalau misalnya pas kepepet ya nggak masalah gitu ya. Kalau aku ya, kalau dari sudut pandangku sendiri nggak masalah kalian pakai itu. Terus bagaimana kalau misalnya kita sambil ngecas itu ya? Sebenarnya kalau sambil ngecas di sini saya kurang merekomendasikan ya teman-teman ya. Kalau sambil ngecas ya teman-teman. Jadi usahakan ketika kalian menggunakan itu dengan Chromebook itu sampai ini habis kalian cas, dia bisa istirahat nih Chromebooknya. Misalnya kalian cas itu kan dia jadi yang tadinya panas dia jadi nggak panas gitulah. Ini ya seperti itu. Jadi untuk yang tadi ya, untuk yang sambil ngecas kayak gitu, kalau Chromebook kalian masih waras itu ya saya rasa janganlah teman-teman ya. Tapi kalau udah nggak waras itu, misalnya baterainya yang bermasalah, kalian ya bisa kayak gitu, nggak apa-apa gitu, karena bentuk baterai Chromebook ini pun juga mahal, lumayan mahal. Spare partnya itu bisa dibilang langka gitu ya teman-teman, sehingga ya gitu, kita perlu berhati-hati untuk gini teman-teman. Dan untuk penggunaan
normal seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian charge di sini memang menjelang habis ya, jadi jangan sampai dipaksa gitu ya, dipaksa dia sambil bekerja sambil ngecas, padahal ini baterainya masih oke gitu ya teman-teman gitu, karena fungsinya baterai yang ada ini biar bisa portable. Oke, itu yang nomor 9 nomor 10 ya teman-teman. Terus ya nomor 11 adalah ini teman-teman. Nomor 11 biasanya yang banyak di ini teman-teman. Jadi Chromebook itu bedanya sama laptop itu apa? Laptop. Nah, bagi sebagian orang itu laptop itu biasanya ya, identik dengan notebook yang dia itu memiliki sistem operasi Windows ya teman-teman. Biasanya laptop. Oke, padahal sebenarnya laptop itu kan dia bentuk yang ada di sini, lap yang bisa dipangku kayak ini, bentuknya kayak gini teman-teman. Ini laptop. Dan ini untuk Chromebook sendiri ini bisa dibilang ini laptop teman-teman. Nah, cuman dia memiliki nama sendiri ya, Chromebook itu tadi, karena di sini kayak brandingan si ini ya, si Chrome ini teman-teman. Jadi untuk menamai perangkatnya ya kayak Asus ketika dia mengeluarkan VivoBook ya teman-teman, kayak gitu kan. Itu kan nanti jadi istilah, jadi bisa, kalau laptop itu lebih ke umum gitu ya teman-teman. Laptop itu umum. Misalnya kalau misalnya kita mau nyebut laptop isinya adalah PC Windows, kita punya laptop Windows gitu ya, bisa aja kayak itu. Misalnya isinya Mac, laptop Mac. Isinya Linux, laptop Linux. Jadi lebih ke situ ya untuk ini ya, laptop. Nah, sebenarnya di situ kalau dulu itu mengacu pada dua teman-teman. Tadi dulu itu ada netbook dan notebook teman-teman. Dari apa yang aku pahami ya, kalau net itu dia fungsinya memang lebih kebanyakan ke internet ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya di sini untuk dulunya teman-teman ya, dulunya ini si Chromebook ini dia lebih ke net ya teman-teman, karena semuanya itu internet. Lebih ke internet. Tapi sekarang sudah dia bisa note ya, bisa note kayak membuat catatan ya, note catatan. Ya makanya itu kita kan bisa read to write ya teman-teman ya, di sini membuat catatan di sini ya, makanya notebook. Notebook. Dan di sini Chromebook ya, buku ya, sebuah buku. Karena buku ya teman-teman, buku. Kalau buku biasanya gini ya, dibuka kan gini kan, buka tuh kayak ginian, buku. Alright, ini bisa dibilang laptop, nggak usah bingung teman-teman. Cuman karena masyarakat umum memang udah biasa nyebutnya ini, dan mungkin kalau misalnya kalian pas beli laptop ya, nah, kalian cuma mau beli Chromebook tapi di situ kalian bilang laptop kayak gitu, mungkin masih ada yang bingung ya teman-teman. Kalian harus lengkap Chromebook, karena untuk Chromebook itu memang dia punya nama sendiri tadi ya, Chromebook. Sebenarnya di sini udah kita bahas ya teman-teman ya. Tapi buat kalian yang belum lihat videoku sebelumnya tentang time lapse. Oke. Ini jarang-jarang ya laptop ada time lapse-nya. Kita udah pernah coba ya Kak. Di sini kita pakai kamera profesional, kita buat time lapse menggunakan Chromebook ini, Bro. Yap. Di aplikasi kameranya di sini untuk Chromebook ini dia sudah mendukung time lapse nih. Kalian lihat di bagian video yang ada di sini ya. Di bagian video di sini ada yang namanya time lapse, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kalian gunakan untuk merekam. Nah, kalian bisa akalin, kalian bisa pakai capture card atau kalian bisa pakai kayak Atom ini kayak gitu ya. Yang jelas video capture kayak gitu dari kamera ke sini gitu ya, teman-teman, seperti itu. Atau misalnya kalian punya webcam kayak gini, kalian bisa pakai itu webcam eksternal gitu ya, tinggal kalian colokkan, lalu kalian bisa buat time lapse itu ya, time lapse teman-teman. Keren loh. Kalau pakai HP itu akan agak lebih ribet ya teman-teman. Kalau pakai ini enak, tinggal kita ginikan aja, set ya, seperti ini, tinggal kita ginikan aja, kamera dinyalakan ya, atau webcam kita nyalakan, kita record, sudah tinggal ngopi-ngopi gitu ya teman-teman. Nanti jadi sendiri. Atau misalnya pas kalian mau dapetin view langit ya teman-teman, jadi langit yang awannya itu bergerak kayak gitu ya teman-teman ya, itu bisa pakai kayak ini, time lapse itu namanya. Ini tinggal record, sudah beres, kalian tinggal ngopi-ngopi atau makan gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu yang nomor 11. Jadi time lapse ya, fitur baru yang ada di sini ya. Udah lama sih sebenarnya. Linux teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu ini ya, biasanya kan
Nah, di sini kan kok tiba-tiba muncul notifikasi ini, teman-teman ya. Notifikasi misalnya storage-nya itu habis. Nah, di sini kalian bisa cek di sini nih, apakah ada file yang dia itu di bagian folder Linux ini ya, teman-teman, yang dia itu memberatkan atau enggak. Kalau ada berarti kalian hapus atau kalian pindahkan. Nah, seperti itu kalian bisa cek di bagian sini ya, ini ya untuk statusnya teman-teman. Dan yang perlu kalian tahu, ini dan ini tuh berbeda teman-teman. Kalau untuk yang bagian download ini dia global, kalau ini untuk yang Linux aja teman-teman, dan ini untuk yang play file sama ya, jadi sama-sama yang ada di Chrome, yang beda cuma Linux ini doang. Oke, seperti itu. Nah, kalian bisa tambahkan nih teman-teman, karena modelnya ini kalau misalnya ini yang ada di sini, yang ada di bagian download ini yang utama, ini masih sisa katakanlah 2 GB, kalian bisa tambahkan. Tinggal kalian klik pada bagian ini, klik. Nah, di sini kalian bisa tambahkan di bagian Linux storage, langsung di sini ya, di size-nya kalian bisa tambahkan. Nah, seperti ini modelnya. Oke, jadi kalian tidak perlu takut kalau misalnya kalian udah atur sebelumnya itu 5 GB misalnya. Kurang ya, muncul notifikasi, kalian tinggal tambahkan aja beberapa di sini, tinggal resize, sudah selesai, beres, masalah kelar. Itu untuk yang ini ya teman-teman ya, jadi untuk yang Linux. Oke, selanjutnya di sini nah, buat kalian ya yang nomor 13 ya, yang merasa terganggu dengan notifikasi teman-teman, kalian bisa atur atau bisa matikan notifikasinya di sini. Tinggal kalian search notif. Nah, seperti ini ya, search itu biar cepet atau kalian bisa hafalin yang ada di sini. Notifikasi berarti bagian apps, terus langsung kalian klik pada bagian ini notifikasi, terus di sini ya teman-teman kalian bisa aktifkan don't disturb. Nah, nanti ini akan membatasi notifikasi-notifikasi yang dia muncul dari aplikasi yang kalian install. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya untuk pembahasan kali ini, yaitu ada 13 dan bonusnya ada ini teman-teman, kalian bisa klik kanan. Nah, sekarang di sini kan udah material you ya teman-teman. Jadi kalau kalian sebelumnya itu ketika kalian lihat di videoku yang ngebahas tentang itu, kita harus ngatur di flag gitu ya. Sekarang sudah enggak teman-teman. Jadi kalian tidak perlu untuk mengaktifkan ke situ karena ini sudah jadi fitur ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya yang masih ada di flag, oke, berarti itu masih uji coba, dan sekarang sudah diterapkan di sini teman-teman. Jadi untuk yang sekarang itu kayak gini, kita bisa ini ya, misalnya kayak gini, kita bisa ganti warna nih. Tuh, ini warnanya akan berubah, kita ganti ini. Tuh, kita ganti ini wes. Nah, kalian ngerasain perbedaannya? Tuh kan, beda kan teman-teman. Tuh warnanya tuh kalian lihat sendiri ya, beda ya. Beda. Dan ini ya teman-teman ya, untuk accent colornya kalian bisa pilih, dan di sini untuk wallpapernya juga ada lumayan banyak, tapi ini harus online ya teman-teman. Nanti kalian bisa jadikan ini jadi wallpaper yang keren sih ini ya teman-teman. Jadi ini bisa siang dan malam. Oke, alright. Nah, itu bonusnya teman-teman. Dan lain-lain seperti shell, dan ini saya rasa kalian tahu ini kayak Ubuntu dan ini bottom. Alright. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu untuk tips dan trik tentang Chromebook yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini tadi itu dapat bermanfaat buat kalian. Dan ini nanti kita mungkin akan berusaha membuat timestamp-nya ya. Tapi kalau ini kita tidak janji ini bisa kita buat timestamp-nya, oke teman-teman. Tapi yang jelas aku akan coba berusaha deh untuk buat timestamp-nya bro, untuk mempermudah kalian. Jika kalian itu memiliki permasalahan itu, kalian bisa langsung menuju ke timestamp, jadi tidak perlu dari awal sampai akhir kalian lihat, langsung ke akar permasalahannya bro. Dan itu ya teman-teman, kalau kalian pengen untuk yang jawaban langsung to the point, kalian bisa menuju ke Quizsearch teman-teman. Itu merupakan salah satu jaringan kita, jadi satu teman-teman yang khusus untuk pertanyaan dan jawaban teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.